Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas materi relasi dan fungsi. Ini materi kelas 8 semester 1 ya. Nah, di sini nanti akan terbagi menjadi beberapa video. Di video yang pertama ini kita bahas dulu mengenai pengertian relasi dan nanti cara menyajikan atau penyajian dari suatu relasi. Pertama kita bahas dulu tentang pengertian dari suatu relasi. Relasi itu adalah hubungan kalau secara kata ya, tapi kalau dalam matematika adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Atau boleh juga kalian anggap sebagai hubungan yang memasangkan anggota himpunan pertama dengan anggota himpunan kedua. Jadi nggak harus A sama B ya, boleh huruf apapun. Contoh nih misalkan, kita punya relasi seperti ini. Nah, ini salah satu penyajian dari relasi ya, ini disebutnya sebagai diagram panah, karena dia memiliki panah seperti ini. Nah, dilihat panahnya, ini panahnya kan menuju ke kanan ya, artinya dari A ke B, gitu ya. Nah, jadi misalkan nih, kita punya relasi, kita akan menyebutkan relasinya ini apa. Nah, cara menyebutkan suatu relasi atau hubungan dari suatu himpunan itu bisa kita lihat dari pasangan-pasangan dari anggotanya. Di sini kan A anggotanya adalah 0, 1, 2, dan 3. B anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Kalau kita lihat, 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 6, seperti itu ya. Nah, cara menyajikan atau menyebutkan relasinya boleh kalian tuliskan di bawah seperti ini. Boleh di bawah ini, boleh di atas ya. Dikasih tanda petik kayak gini ya. Kemudian kalian sebutkan. Nah, relasinya apa? 1 kan ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Kalau kita lihat 1 itu kan merupakan apa? Setengahnya dari angka 2. 2 setengahnya dari angka 4. 3 setengahnya dari angka 6. Nah, ini benar semuanya kan ya. Nah, artinya satu kalimat ini harus berlaku untuk ketiga-tiganya. Artinya di sini relasinya adalah setengah dari. Nah, sehingga kalau kita baca itu bisa membentuk satu kalimat. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Atau kalau secara umum, A setengah dari B, gitu ya. Atau boleh juga kalian ganti, misalkan nggak mau pakai setengah nih, kebalikan setengah kan berarti 2 kali. Nah, tapi tidak pakai kata-kata dari, pakai kata-kata adalah 2 kalinya adalah. Boleh juga kayak gini. Jadi kalau kita baca artinya tetap sama. 1, 2 kalinya adalah 2. Gitu ya. 2 kalinya adalah 4. Gitu ya. Dan terakhir 3, 2 kalinya adalah 6. Boleh juga seperti itu. Nah, jadi ini contoh dari suatu relasi dan menyebutkan relasinya. Nah, coba yang kanan. Yang kanan dengan cara yang sama, yang boleh taruh atas deh sekarang. Kalau kita lihat, 0 ini dipasangkan ke 1, 2, 3, dan 4 ya. Panah hitam ya. 1 dipasangkan ke 2, 3, dan 4. 2 dipasangkan ke 3. Ini kurang 1 lagi ya. 2-nya kita tambahi ke 4. Nah, gini biar bener relasinya. Nah, kalau kita perhatikan, setiap anggota A itu dipasangkan ke angka yang lebih gede kan ya. 0-nya ke 1, 2, 3, dan 4. 1-nya ke 2, 3, dan 4. 2-nya ke 3 dan 4. Artinya yang di kiri ini kurang daripada yang di kanan. Sehingga boleh kita tuliskan relasinya adalah kurang dari gitu ya. Sehingga kalau kita baca 0 kurang dari 1, juga kurang dari 2, 3, dan 4. Makanya 0 dipasangkan ke 4-4-nya. Begitu juga dengan yang 1 kurang dari 2, 3, dan 4. 2 kurang dari 3 dan 4. Kalau misalkan pakai kata yang lain bukan kurang, boleh juga. Tapi lebih kecil gitu ya. Lebih kecil dari. Nah, boleh juga seperti ini. Ini adalah cara menyebutkan suatu relasi. Jadi, dilihat sifat per anggotanya. Terpasangnya kemana? Kira-kira hubungan apa yang bisa berlaku untuk semua panah ini? Seperti itu. Gimana kalau dibalik? Kita dikasih relasinya, kita menentukan panahnya kemana aja. Gitu ya. Contoh nih misalkan, himpunan A dan himpunan B. Relasinya adalah 2 kali dari. Nah, kalau
sudah melibatkan kelipatan-kelipatan seperti ini atau bilangan seperti ini, cara menentukannya gini. Ini kan 2 kali dari. Jadi kalian dicek dari kiri ke kanan ya. Jadi di kiri itu hasilnya. Jadi bilangan berapa yang dikalikan 2 jadi di kiri ini gitu ya. Nah, pertama nih, misalkan 0. Bilangan berapa yang dikalikan 2 jadi 0? Jawabannya ya 0, karena 0 kalikan berapapun tetap 0. Nah, maka 0 ini pasangkan ke 0. Nah, kayak gini. Kemudian 2. Bilangan berapa yang kalau kalian kalikan 2, hasilnya 2? Jawabannya adalah 1, maka 2-nya pasangkan ke 1. Yang 4. Ini ya. Bilangan berapa kalau dikali 2, hasilnya 4? Jawabannya adalah 2. Nah, pasangan kayak gini. Yang 5. Bilangan berapa yang dikalikan 2, hasilnya 5? Hasilnya kan 2,5 nih. Karena di sini nggak ada 2,5 ya sudah, maka 5 tidak memiliki pasangan. Yang terakhir 6. Bilangan berapa kalikan 2 jadi 6? Jawabannya adalah 3, maka 2 pasangan ketiga. 6 pasangan ketiga, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Coba yang kanan. 1 kurangnya dari, diingat-ingat ya. Yang di sini, ini kan dari A ke B ya. Di sini jadi hasilnya. Jadi kalau 1 kurangnya artinya dikurangi 1. Berapa dikurangi 1 gitu ya. Jadi 0 nih, pertama 0 nih. Berapa dikurangi 1 hasilnya 0? Jawabannya adalah 1, karena 1 kurangi 1 jadi 0. Yang ini, berapa dikurangi 1 jadinya 1? Jawabannya adalah 2. Gitu ya. Berikutnya, yang 2. Berapa dikurangi 1 jadi 2? Jawabannya adalah 3. Yang terakhir yang 3 ini ya. Berapa dikurangi 1 jadi 3? Jawabannya adalah 4. Nah, berikutnya yang 4 nih. Berapa dikurangi 1 jadi 4? Jawabannya kan 5. Di sini nggak ada 5, maka nggak punya pasangan. Yang 5 juga sama. Berapa kurangi 1 jadi 5? Hasilnya 6. Di sini nggak ada 6 nih. Nah, selesai seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari relasi. Dan penyajian seperti ini disebut sebagai diagram panah. Nah, untuk penyajian dari suatu relasi itu ada beberapa cara. Nggak hanya satu tadi, tapi ada 3. Yang tadi kita bahas ini ya, cara menyajikan atau menyatakan suatu relasi dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama tadi, diagram panah. Yang kedua ada yang namanya diagram Kartesius. Yang terakhir ada yang namanya pasangan berurut. Kita bahas satu persatu ya. Misalkan yang pertama nih ada suatu kondisi. Contoh 1 ya. Adi menyukai pelajaran matematika. Rina menyukai ini ya. Salah ketik ini. Menyukai pelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Sedangkan Mina menyukai IPA dan olahraga. Nah, nyatakan kondisi tersebut dalam suatu relasi matematika. Nah, sebelum menyatakan kondisinya dalam bentuk matematika, relasi yang tadi, maka kalian sebutkan dulu 2 himpunan yang ada pada kondisi tersebut. Katakanlah A dan B. Jadi kalian sebutkan semuanya dulu baru bisa kita bikin relasinya. A itu bisa melibatkan orang-orangnya, misal jadi ada Adi, ada Rina, sama Mina. Sedangkan B bisa menyatakan mata pelajarannya. Jadi ada MTK, ada IPS, ada IPA, ada bahasa Indonesia, ada juga olahraga ya. Nah, setelah kita menyebutkan kedua himpunannya ini, baru kita bisa nyatakan dalam diagram panah, kartesius maupun pasangan berurut. Yang pertama misalkan diagram panah dulu. Nah, kita kasih judul. Judul relasinya adalah menyukai pelajaran. Tinggal kita panahkan sesuai dengan minatnya tadi. Karena Adi tadi menyukai matematika, maka Adi dipanahkan ke matematika. Sedangkan Rina tadi menyukai IPS dan bahasa Indonesia, maka Rina ke IPS juga ke bahasa Indonesia. Sedangkan si Mina tadi dia suka IPA sama suka olahraga. Nah, sudah panahkan ke yang disukai seperti itu. Nah, ini adalah bentuk penyajian kalau misalkan dia memakai diagram panah. Bagaimana kalau misalkan pakai Kartesius? Nah, kalau pakai Kartesius nanti akan ada 2 sumbu seperti ini ya. Ada sumbu yang ke kanan kiri, ada yang ke atas bawah. Ini disebut sebagai sumbu X. Ini nanti bisa melambangkan himpunan A. Ini sumbu Y melambangkan himpunan B. Kita tulis anggotanya. Tadi ada Adi, Rina, sama Mina. Di sini tadi ada apa aja? MTK ya. MTK, IPA,
IPS, bahasa Indonesia, sama olahraga. Nah gini, bagaimana cara memasangkannya? Itu kita tinggal pakai garis putus-putus sesuai dengan pasangannya. Adi tadi itu kan dia dipasangkan dengan matematika, maka kalian bikin garis ke atas sampai ketemu matematika terus sambungkan. Tapi pakai garis putus-putus ya. Ini kalau kalian bikin sendiri pakai penggaris ya biar lebih rapi. Nah, kemudian kasih bulatan. Nah, seperti ini melambangkan Andi dengan matematika. Kemudian Rina tadi dengan IPS. Jadi Rina kalian bikin putus-putus sampai ketemu IPS. Oh, IPS. Sama bahasa Indonesia lagi. Nah, kayak gitu ya. Sehingga kalau kita bikin ini kalau usahakan lurus ya pakai penggaris ya kalau bikin sendiri. Nah, di ini. Nah, kemudian sambungkan lagi. Kayak gini. Sedangkan si Mina tadi karena dia suka IPA, maka dihubungkan dari IPA ini. Sama satu lagi dia suka olahraga. Nah, akhirnya ada 2 titik untuk si Mina. Nah, ini adalah penyajian dalam bentuk diagram kartesius. Yang terakhir itu dalam bentuk pasangan berurut. Kalau pasangan berurut itu lebih mudah. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan kartesius sama yang panah tadi, tinggal kalian tulis per pasangannya. Misalkan Adi tadi kan dengan matematika, maka ada, jadi pertama pakai kurung kurawal ya, diakhiri kurung kurawal kayak gini, kemudian tuliskan pasangannya. Tadi Adi suka matematika, berarti Adi koma matematik, koma lagi, Rina dengan IPS, ada lagi, Rina juga bahasa Indonesia. Mina dengan IPA, ada lagi Mina dengan olahraga. Nah, kayak gitu. Jadi, tulis pasangannya sebanyak yang ada di diagram kartesius maupun diagram panah tadi. Nah, ini adalah 3 bentuk penyajian dalam suatu relasi. Bisa pakai diagram panah, kartesius, maupun pasangan berurut. Coba kalau misalkan kita kerjakan soal itu yang melibatkan bilangan. Contoh misalkan seperti ini. Ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ada himpunan B 01 sampai 6. Nyatakan relasi tersebut. Relasinya adalah 2 lebihnya dari himpunan A ke himpunan B. Ingat-ingat kalau tadi kan ada soal ini ya, di contoh tadi awal ya. Mana tadi? Nah, ini 1 kurangnya artinya kan dikurangi 1 ya. Hasilnya yang di kiri. Ini pun juga sama nanti ya. Jadi karena 2 lebihnya artinya ya nanti ini sama kayak ditambah 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sajikan pakai diagram panah dulu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kayak gini ya. Kita pakai warna yang beda buat panahnya. Kita pakai warna hijau. Nah, 2 lebihnya artinya tambah 2. Hasilnya yang kiri ya. Misalkan 1 nih. Bilangan berapa tambah 2 jadi 1? Hasilnya adalah minus 1. Karena di sini nggak ada minus 1, dia tidak dipasangkan. Yang 2. Bilangan berapa tambah 2 jadi 2? Hasilnya adalah 0. Maka 2 pasangan ke 0. Nah, kayak gini. Ini panah ya. Kemudian yang 3. Bilangan berapa tambah 2 jadi 3? Jawabannya adalah 1. Kemudian yang 4, bilangan berapa ditambah 2 jadi 4, jawabannya adalah 2. Maka pasangkan nih, 4 dengan 2. Yang 5, bilangan berapa tambah 2 jadi 5, hasilnya 3. Nah, dipasangkan kayak gini. Ini adalah relasi 2 lebihnya dari. Nah, seperti itu. Gimana kalau mau dibikin kartesius? Ya sama, kita bikin garis gini ya. Nah, tapi kalau melibatkan bilangan, waktu bikin kartesius ya, ini untuk A, ini untuk B. Nah, kalau pakai kartesius, di tengah-tengah sini adalah angka 0, gitu ya. Jadi 0 berlaku untuk yang X juga sama Y. Nah, baru ke kirinya, tadi yang A ya, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang B ada sampai berapa itu? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Nah, setelah kalian bikin seperti ini, baru hubungkan sesuai dengan pasangannya tadi. Tadi kan ada 2 ke 0. Nah, jadi sini tetap di sini. Nah, tidak bergerak dia. 3-nya ke 1, jadi 3 ke 1. Maka ini dari 1 pasangan nih ke 3. Ini pakai garis putus-putus ya, pakai penggaris kalau bisa biar lebih rapi.
Kemudian empatnya kedua, limanya ketiga. Nah, jadi ini adalah bentuk dari diagram Kartesius. Sedangkan kalau terakhir kita bikin pasangan berurut, tulis saja yang ada pasangannya. Jadi 2 dengan 0, kemudian 3 dengan 1, 4 dengan 2, 5 dengan 3. Nah, seperti ini adalah bentuk penyajian dari suatu relasi. Coba satu contoh terakhir, misalkan yang ini. Jika A, nah ini kan bilangannya atau himpunannya belum disebutkan ya, tapi dalam bentuk definisi seperti ini. Jika A adalah himpunan yang memiliki anggota bilangan asli kurang dari 6. Kalian jabarkan dulu. Asli itu kan mulai dari angka 1. Jadi kalau kita jabarkan jadinya 1, 2, 3, 4, dan 5 saja karena kurang dari 6. Sedangkan berikutnya, yang B, itu bilangan cacah. Cacah itu dimulai dari angka 0. Kurang dari 4 berarti 0, 1, 2, dan 3 saja. Kayak gini ya. Ini kurung kurawal ya. Nah, kemudian baru bisa kita sajikan dalam bentuk penyajiannya entah Kartesius, diagram panah, maupun pasangan berurut. Kayak gini ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Nah, gini ya, tinggal kita pasangkan sesuai dengan pasangannya. Hubungannya setengah dari. Jadi dikalikan setengah ya. Hasilnya yang di kiri. Bilangan berapa yang dikalikan setengah jadi 1? Jawabannya adalah 2. Maka 1 kita pasangkan ke 2. Coba lagi. Bilangan berapa yang dikalikan setengah jadi 2? Jawabannya 4. Nah, karena nggak ada 4 nggak memiliki pasangan. Bilangan berapa kalikan setengah jadi 3? Jawabannya 6, nggak ada. Bilangan berapa kalikan setengah jadi 4? Harusnya 8 ya, nggak ada. Bilangan berapa kalikan setengah jadi 5? Jawabannya 10, nggak ada juga. Nah, jadi hanya terbentuk satu pasangan gini. Jadi hanya 1 ke 2 saja. Sehingga kalau misalkan mau bikin Kartesius, sama ya. Yang ke kanan ini untuk sumbu X itu wakilnya himpunan A, ini sumbu Y untuk himpunan B. A-nya ada 1 sampai 5. Jadi ini tetap ini 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan B-nya hanya 0, 1, 2, dan 3. Yang memiliki pasangan hanya 1 ke 2. Berarti ini ya. Nah, hanya ada 1 saja. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk pasangan berurut enak nih, cuma 1, 1,2. Nah, seperti ini. Ini adalah penyajian dari suatu relasi, baik pakai diagram panah, Kartesius, maupun pasangan berurut. Diulang lagi tadi, relasi itu adalah hubungan yang memasangkan dari himpunan A ke himpunan B, atau mungkin dari himpunan pertama ke himpunan yang kedua seperti ini. Gitu ya, cara penyajian relasi ada 3, diagram panah, Kartesius, maupun pasangan berurut. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, bisa membantu kalian memahami relasi dan penyajiannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.